Cerita berawal saat Jiong mendapatkan pesan dari Yensuk bahwa ia amat merindukannya. Tiba-tiba bel pintu kediamannya berbunyi, bergegas Jiong mengecek, dan ternyata itu adalah Byukso. Memintanya untuk membukakan pintu. Jiong lalu menanyakan maksud dari kedatangan tetangganya ini, yang bermaksud meminta password wifi. Tidak menanggapinya, Jiong pun minum obat lalu mencoba untuk tidur. Esok hari dia berkonsultasi kepada Dokter Sokyung, namun Dokter Sokyung menanggapi santai mengenai insomnia yang dialami oleh Jiong dan disarankan olehnya bahwa Jiong menikmati malam sampai lelah bersama kekasihnya agar dia bisa tidur dengan lelap. Saran tersebut membuat Jiong jijik. Dokter Sokyung lalu menyarankan agar Jiong menulis jurnal kesehariannya, baik itu perasaan baik atau buruk dari momen yang dialami oleh Jiong. Sesuai dengan saran Dokter Sokyun, Jiong menulis jurnalnya dimulai dari resign dari pekerjaannya yang membuat hidupnya mengalami perubahan secara drastis, di mana dia merasa nyaman hidup seorang diri. Di tempat berbeda, Byukso sang tetangga selalu menyapa Jiong walau selalu direspon dengan cuek. Suatu ketika, Jiong mendapatkan titipan barang dari kurir untuk diberikan kepada tetangganya, yaitu Byukso. Namun, dia malah melempar barang tersebut di depan unit milik Byukso. Malam harinya, Byukso mengucapkan terima kasihnya kepada Jiong. Namun, hal pahit harus diterima karena barang miliknya sudah tidak ada di depan unitnya. Dan hal tersebut membuat Byukso amat tak percaya. Mengetahui barang milik pacarnya hilang, Byukso pun berperilaku baik kepada pacarnya yaitu Yejin. Namun Yejin malah memintanya putus darinya. Di tempat berbeda, Jiong bertemu dengan Yeonsuk dan mengajaknya putus. Namun Yeonsuk memintanya penjelasan atas hal itu. Tanpa basa-basi, Jiong pun pergi menjauh. Sampai di kediamannya, Jiong masih dikejar oleh Yeonsuk yang masih meminta penjelasan. Sementara itu, Byukso memohon kepada Yejin agar tidak meninggalkannya karena dia tidak bisa jauh dari Yejin. Mereka semua berada di kantor polisi karena Jiung merasa dipuntiti oleh Yeonsuk dan Yejin pun merasa diganggu oleh Byukso. Polisi lalu meminta agar mereka berdamai saja. Menurutnya ini adalah hal yang masih bisa untuk dibicarakan. Saat sudah berada di luar kantor polisi, Jiong teringat akan dirinya yang hendak menemui Yeonsuk. Namun dia mendengar pembicaraan Yeonsuk bersama temannya yang curhat bahwa Yeonsuk merasa memacari gadis abnormal. Tidak pandai bergaul, bahkan sekarang tidak bekerja. Di kediamannya, Jiong pun mengganti kunci pintu unit miliknya dengan 12 password. Dia dihampiri Byukso yang memintanya untuk meminta maaf. Namun respon Jiong tetap cuek bebek. Di tempat kerjanya, Byukso kelimpungan karena diblokir oleh Yejin. Dia tidak bisa mengetahui status media sosial kekasihnya. Dia lalu membuat akun baru dan meminta pertemanan. Betapa bahagianya karena Yejin menerima ajakan pertemanan tersebut. Namun kebahagiaan itu sirna seketika karena Yejin mengupdate status media sosialnya dengan berfoto bersama teman lelaki barunya. Di lain sisi, Byukso yang junior di kantornya diminta oleh senior-senior untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Byukso yang ekstrovert dan tidak bisa menjalani hidup sendirian menghubungi ibunya, namun ibunya sedang sibuk. Menghubungi ayahnya, namun ayahnya juga sedang sibuk. Byukso lantas mengajak rekan-rekan kerjanya untuk minum bersama selepas bekerja. Temannya memanfaatkan momen itu mengiyakan permintaan dari Byukso dengan syarat ditraktir oleh Byukso. Byukso yang tidak ingin merasakan kesepian mengabulkan semua permintaan dari rekan-rekannya. Sementara itu di tempat kerjanya selepas kerja sebagai perawat, Jiyong didekati oleh temannya, mengajaknya untuk minum. Namun dengan lantang Jiyong menolak dan dia juga dengan tegas menyatakan tidak ingin bertukar shift. Saat minum bersama rekan-rekannya, Byukso meminta mereka agar menemaninya. Namun rekan-rekannya malah pamit membubarkan diri. Byukso yang masih tidak ingin sendirian di rumah, dia lalu ke bioskop menikmati kebersamaan bersama orang-orang yang tidak ia kenal. Selepas film selesai, dia yang masih merasa tidak ingin sendirian mengupdate status di media sosialnya. Dengan ceria membaca komen-komen dari teman-teman media sosialnya.
Menyadari hanya sendirian, dia pun melihat Jiong yang berada di tempat yang sama. Byung-soo menghampiri Jiong, namun Jiong masih cuek bebek. Jiong membeli tiket film horor yang akan dia tonton, namun dia memesan kursi yang jauh dari penonton lainnya. Diinformasikan bahwa hanya ada satu penonton yang membeli tiket untuk film horor ini, dan ternyata dia adalah Byung-soo. Di ruangan bioskop, merasa ingin sendirian menikmati film, namun Byung-soo yang takut akan hantu terus mendekati Jiong. Jiong tidak bisa menikmati film ala dirinya. Sampai di luar hendak pulang, Jiong pun masih didekati oleh Byukso, memintanya untuk pulang bersama karena dia masih ketakutan akan film tadi. Namun Jiong tetap cuek. Saat hendak sampai di depan kediaman masing-masing, Byukso menganggap Jiong sepertinya korban pembulian karena menikmati hidup seorang diri tanpa memperdulikan orang sekitarnya. Jiang lalu berujar bahwa dia hanya seorang individualis. Menurutnya berada bersama orang lain membuatnya menjengkelkan. Karena pada akhirnya manusia akan mati sendirian. Pernyataan Jiang tersebut membuat Byukso tidak habis pikir. Dan saat pagi hari, Byukso mendapatkan not di pintu kediamannya tentang ajakan Jiang agar saling mengabaikan bila bertemu tanpa disengaja. Karena hal itu membuatnya nyaman. Permintaan tersebut membuat Byukso amat murka. Dan saat bertemu dengan Jiong, Byukso pun amat cuek bebek seolah tidak mengenali Jiong. Di tempat konsultasinya, Dokter Sokim membaca jurnal keseharian dari Jiong. Dirasa olehnya tetangga Jiong sangat cocok dengan Jiong. Dokter Sokyung lalu bertanya mengenai perasaan Jiong terhadap ibunya. Dan Jiong pun mengutarakan bahwa terkadang dia kangen dengan ibunya. Dokter Sokyung lalu bersyukur bahwa Jiong masih ada rasa kepedulian. Di depan apartemennya, Yonsuk menunggunya dan meminta maaf. Dia melihat Jiong seperti sakit perut. Jiong pun terjatuh dan seketika kentut. Dia segera menghindari Yonsuk. Sampai di depan unit miliknya, Jiong yang masih sakit perut. Dia kesulitan membukakan pintu unit miliknya. Karena passwordnya yang sangat terlampau banyak. Sementara Yonsuk terus mengejarnya. Dalam ingatannya, Jiong yang tadi malam sempat menoleh password kunci unit milik Byukso langsung masuk ke kediaman Byukso. Byukso yang berada di kediamannya merasa aneh dan ketakutan karena pintunya baru saja terbuka. Dirasa olehnya itu adalah maling, dia pun membawa raket menyergap target yang ternyata dia adalah Jiong, sedang menumpang buang air besar di toiletnya. Byukso lalu meminta maaf namun dia tidak habis pikir karena Jiong ada di dalam toilet miliknya. Berujar tidak mengingat password kediamannya dan tidak kuasa untuk menahan kebelet. Makanya Jiong pergi meminjam toilet milik Byukso. Jiong lalu meminta untuk meminjam celana milik Byukso karena punya dia kecipratan kotorannya. Jelas Byukso menolak, menurutnya barang miliknya tidak biasa dipinjamkan ke orang lain. Jiong lalu memintanya agar Byukso pergi ke kediamannya dan mengambilkan celana untuknya, namun menyatakan jangan menyentuh barang lainnya. Yukso lalu ke kediaman Jiong, namun dia mengecek isi kulkas yang minimalis dan mengawasi tukang kunci untuk melakukan pergantian password yang dirubah hanya 4 angka agar lebih simpel. Saat selesai mengambil celana milik Jiong, Yukso pun mengecek ponsel jadul milik Jiong yang ternyata bisa tersenyum berpose bersama kucingnya. Dan tanpa sengaja, Byukso pun menjatuhkan cangkir berisi air yang tumpah ke kertas berisi registrasi keluarga yang hanya beranggotakan Hyunsuk. Selesai memakai celana yang dibawakan Byukso, Jiong pun berterima kasih dengan nada arogannya. Byukso lalu memberitahu password baru pintu milik Jiong dan menyarankan agar segera menggantinya. Di kediamannya, Jiong menyadari kertas miliknya kericut karena ketumpahan air. Sementara Byukso senyum-senyum sendiri. Byukso lalu berkunjung ke kediaman ibunya. Dia memanjakan adiknya dengan memberinya uang. Ibunya lalu mengajaknya untuk liburan bersama. Mengetahui ayah tirinya dalam perjalanan pulang, Byukso pun bergegas pamit pergi. Saat Jiong berbelanja, Byukso mendekatinya dengan trolinya. Jiong mengultimatum bahwa Byukso terlalu kasar menyentuh barang miliknya tanpa minta maaf. Byukso pun meminta maaf karena baru berucap hal tersebut saat ini. Namun dia memberi semangat Jiong karena ia pun korban dari perceraian. Sama dengan Jiong, dia tidak memiliki anggota keluarga di kartu keluarga miliknya. Namun Jiong tidak peduli akan hal yang terlontar dari mulut Byukso.
Jiong lalu memberinya uang sebagai bentuk kompensasi atas dirinya kemarin yang telah dibantu oleh Byukso. Jelas saja, Byukso meminta untuk Jiong agar melupakan semua dan meninggalkannya. Melanjutkan berbelanja sendiri, Byukso dihubungi oleh ibunya karena tidak jadi mengajak Byukso untuk pergi liburan. Seketika Byukso pun merasa kecewa. Di kediamannya, Jiong menyalakan musik dan meminum obat agar terlelap tidur. Dia berujar sendirian menganggap betapa beruntungnya Byukso pergi liburan bersama keluarganya. Jiong yang sudah terlelap tidur tanpa sengaja memencet remote membuat musik amat berisik sampai terdengar ke kediaman Byukso. Byukso menganggap Jiong kemungkinan meniadakan dirinya, yang akhirnya dia menerobos ke kediaman Jiong dengan password yang dia ingat. Langsung dia mengecilkan remote dan mengucap syukur karena Jiong telah sadar. Jiong menanyakan mengapa Byukso berada di kediamannya, berujar bahwa dia mengkhawatirkan Jiong karena suara dari audio yang teramat keras. Mendengar hal itu, Jiong pun berterima kasih karena Byukso masih peduli, walau dia selalu menghindarinya. Jiong pun masih bertanya karena Byukso masih berada di apartemen. Byukso menyatakan bahwa ia tidak jadi liburan bersama keluarganya karena keluarganya tidak menginginkan dia ikut. Byukso lebih lanjut menyatakan bahwa ia hanya anak adopsi, makanya mendapat diskriminasi. Jiong menyarankan agar Byukso bertingkah seperti dirinya saja, tidak peduli dengan orang sekitar. Byukso lalu menyarankan Jiong juga jangan terlalu defensif. Mungkin orang-orang di sekitar Jiong ada yang baik, tidak jahat semuanya. Setelah itu Byukso mencoba untuk pergi, namun Jiong menahannya, mengungkapkan dia ingin ditemani saat ini. Apa daya Byukso yang baik hati dan juga merasa kesepian, dia menemani Jiong. Menyadari tidur bersama, Jiong malah mengusir Byukso. Byukso beranggapan bahwa Jiong malu dan dia memakluminya dengan senyum bahagia. Di kediamannya sendirian kembali, Jiong menyadari bahwa dia hanya butuh teman dan selama ini hanya kesepian. Saat pagi hari bersama di dalam lift dengan maksud berangkat kerja, Byukso masih merasa bahagia. Dia bersikap ramah terhadap Jiong. Namun, Jiong berkelakuan buruk kembali terhadapnya. Meminta Byukso untuk jangan terlalu polos dan tidak menganggap kejadian tadi malam terlalu serius. Pernyataan itu membuat Byukso amat tak percaya. Di kantornya, Byukso curhat kepada teman kerjanya merasa jengah akan perilaku dari Jiong terhadapnya. Menurutnya jelas sekali dia dipermainkan. Namun temannya mengingatkan bahwa di jari Byukso masih ada cincin. Menyadari hal itu, Byukso ingin sekali menemui Jiong untuk menjelaskan mengenai cincin yang ia kenakan. Saat di rumah sakit, Jiong tidak fokus bekerja. Pikirannya dihantui oleh Byukso yang membuatnya amat stres. Selepas bekerja, temannya pamit kepada Jiong karena hendak pulang. Namun Jiong bersikap tidak seperti biasanya. Dia meminta temannya untuk menunggu karena ingin pulang bersama. Jiong merasa hidupnya mungkin selama ini terlalu rumit, padahal bersikap open terhadap orang lain amat sangat mudah. Dan ternyata itu menyenangkan. Dia lalu melihat Byukso diantar oleh seorang wanita. Jiong pun memalingkan wajahnya dan pergi. Yukso yang melihat Jiong, dia langsung mengejar Jiong yang curhat mengenai keinginannya memelihara kucing. Jiong tampak cuek, namun dalam hatinya ingin sekali diperhatikan. Mengingat dia seharian kepikiran Byukso terus. Namun Byukso dengan polos masih membicarakan kucing. Esok hari, Jiong melihat Byukso pindahan rumah, namun Byukso tidak melihat penampakannya. Saat pulang kerja, Jiong menyadari tetangganya bukanlah Byukso. Membuatnya curhat di jurnalnya karena semudah itu Byukso pergi tanpa pamit kepadanya. Tiba-tiba bel pintu kediamannya berbunyi. Melihat itu adalah Byukso. Jiong pun bersiap membereskan kediamannya. Dengan terbuka, dia pun menyambut Byukso. Namun Byukso hanya pamit kepadanya, tapi dia curhat bahwa saat ini akan tinggal di sauna. Jiong lalu memintanya untuk tinggal bersamanya saja karena dia sip malam selama 2 minggu, jadi tidak perlu bertemu meski tinggal di tempat yang sama. Jiong pun lalu pamit pergi karena harus bekerja. Dan saat sendirian, Byukso menghubungi temannya bahwa dia melakukan saran dari temannya dan itu nampak berhasil meraih pelan-pelan hati Jiong.
Di rumah sakit, Jiong meminta rekan kerjanya untuk bertukar sip selama 2 minggu. Temannya yang setuju, Jiong pun merasa tenang. Pagi hari, Jiong pulang ke kediamannya sudah tersedia makanan untuknya, dibuatkan oleh Byukso. Setelah menikmati makanan, dia pun tertidur lelap. Byukso yang baru tiba dibuat kagum dengan kecantikan dari Jiong saat tertidur. Jiong pun terbangun dan menyadari Byukso di hadapannya, dia pun bergegas pergi bekerja. Rutinitas mereka lalui di kediaman yang sama meski tidak pernah melakukan aktivitas bersama. Karena sudah terbiasa di kediaman yang sama, Jiong pelan-pelan mencoba menjalani kebersamaan beraktivitas bersama Byukso. Mereka lalu pergi makan bersama, nonton bersama, dan berbelanja bersama. Namun saat melihat cincin yang masih menempel di jari Byukso, Jiong langsung murka dan membuangnya. Byukso pun mengejarnya dan mencoba mencumbu Jiong. Seketika Jiong pun marah. Byukso meminta Jiong agar jangan mengejarnya karena dia akan pergi. Jiong hanya terdiam. Byukso yang pergi tanpa ditahan oleh Jiong seketika kembali lagi menyatakan bahwa ia akan jujur. Selama ini dia hanya menginginkan satu atap dengan Jiong dan ingin menikmati hari-hari bersama Jiong. Mempertanyakan apakah Jiong tidak merasakan apa yang dia rasakan. Jiong pun mempertanyakan apakah Byukso hanya membutuhkan tempat tinggal dan tidak menyukainya. Byukso pun menyatakan dengan jelas bahwa dia amat menyukai Jiong yang apa adanya. Menurutnya Jiong hangat di dalam, walau di luar terlalu dingin. Mereka pun saling jatuh cinta dan menjalani hidup bersama, mengungkapkan perasaan masing-masing tanpa rasa canggung. Terburu-buru saat bergegas berangkat bekerja, Byukso menjatuhkan laptop milik Jiong. Dia pun mereparasi laptop itu. Sesampainya di kantor, atasannya memberikan perintah untuk mutasi Byukso penempatan di luar negeri, membuat Byukso teramat bingung. Laptop yang telah direparasi dicek oleh Byukso. Betapa kagetnya ia saat membaca jurnal harian yang diperuntukkan untuk Dr. Sokyung di antaranya. Saat ia menolak ibunya yang terus menghubunginya, melihat ayahnya yang terbaring sakit yang tidak kunjung sembuh. Sung Byukso mencari tahu Dr. Sokyung dan menemuinya. Memperkenalkan diri sebagai kekasih dari Jiong yang tanpa sengaja mengetahui jurnal harian Jiong, Byukso meminta saran kepada Dr. Sokyung untuk menguatkan hubungannya dengan Jiong. Dirasa olehnya Jiong masih membatasi diri. Namun dokter malah memintanya untuk putus. Menurutnya Jiong akan sulit untuk diajak memiliki ikatan yang kuat. Dan Byukso tetap bertekad akan menguatkan hubungannya dengan Jiong. Saat di kediamannya, Jiong diberi seekor kucing oleh Byukso, membuatnya amat senang dan diberi nama Bora. Berada di kantornya, Jiong ditemui oleh ibunya yang memintanya uang. Menurut Jiong sangat tidak etis. Selama ini hidup sendirian, ibunya malah semena-mena meminta uang darinya. Ibu Jiong menyatakan jika tanpa dia, Jiong tidak akan ada di dunia ini. Mendengar ungkapan ibunya, Jiong pergi dengan penuh amarah. Dia lalu bergegas pergi ke kediamannya, sementara ibunya meminta alamat Jiong kepada rekan kerja Jiong. Namun rekan kerja Jiong akan izin terlebih dahulu kepada Jiong untuk memberitahu alamat Jiong. Ibu Jiong malah memaki rekan kerja Jiong, menurutnya dia adalah ibu kandungnya. Jadi tidak perlu izin anaknya jika ingin mengetahui alamatnya saja. Dan saat itu Byukso melihat dan mendengar percakapan ibu Jiong bersama rekan Jiong. Di kediamannya saat menyalakan laptop dengan desktop yang sudah berubah, Jiong menyadari kemungkinan Byukso membuka jurnal hariannya. Dia yang dihubungi oleh Byukso bergegas menemui Byukso. Lihat di sebuah tempat pemakaman, Byukso menghampirinya memintanya agar masuk untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Jiong. Namun Jiong mempertanyakan jurnal di laptopnya. Apakah telah dibaca oleh Byukso? Byukso pun jujur dan itu membuat Jiong murka dan segera meninggalkannya. Di kediaman Jiong, Byukso mengungkapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri karena dimutasi. Makanya dia sangat ingin mengenal Jiong lebih dalam. Dan tanpa sengaja dia membaca jurnal milik Jiong. Dia mengetahui betapa Jiong amat rapuh dan juga membutuhkan Byukso untuk menguatkan kondisinya. Byukso pun menyatakan amat mencintai Jiong meskipun memiliki hubungan jarak jauh nantinya. Byukso sudah tahu semua tentang Jiong. Dia tidak akan merasa khawatir lagi dan amat memahami Jiong. Namun tanpa basa-basi, Jiong menyuruhnya untuk pergi.
Jiong lalu membereskan semua peralatan milik Byukso, namun dia melihat kucing Bora yang membuatnya terenyuh. Saat bekerja, dia menangani pasien yang curhat bahwa tidak ada yang menginginkannya di dunia ini. Dia merasa tidak punya siapa-siapa, walaupun sudah berusaha. Pernyataan pasien itu membuat Jiong rapuh dan meneteskan air mata di depan rekan-rekan kerjanya. Jiong pun lalu curhat kepada dokter Sokyung, mengungkapkan perasaannya yang selama ini seperti tidak ada yang memperdulikannya, baik itu ibu kandungnya maupun orang lain yang dekat dengannya. Namun dia baru merasakan kebahagiaan lewat sosok lelaki yang dia malah menghempasnya dan menjauh darinya. Dokter pun hanya menyimak ungkapan dari Jiong. Hari demi hari, Jiong menjalani kehidupannya seorang diri. Namun saat memberikan jurnalnya kembali kepada dokter Sokyung, dokter Sokyung menolaknya. Menurutnya, mulai sekarang Jiong harus memberikannya kepada seseorang yang baru saja pergi menanyakan Jiong. Bergegas Jiong lalu keluar klinik dan melihat sosok Byukso yang ia kejar. Sampai pada akhirnya Byukso memanggilnya dan Jiong pun memeluknya. Pelukan Jiong tersebut menjadi akhir dari drama individualis Miss Jiong. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menyimak dari awal cerita ini. Semoga terhibur. Dan sekarang Cici undur diri. Bye-bye.